Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Musdalifah. Pagi Nabawi. Pagi Kanabawi. Wah, Orang wajah laki-laki setia nih. mantap. Selalu ceria. Iya kan. Setia dan selalu ceria. Betul. Nggak seperti teman Bedu nih. Kenapa? Nabawi. Punya teman. Bukan Ajis, bukan namanya, bukan. Jadi punya teman. Amung. Hah? Oh, bukan. Menamung, Acon. Ya, jadi dia itu salah manggil nama istrinya. Ya, Siapa yang pernah kejadian kayak gitu? Bener kan berarti ya? Iya, jadi salah nyebut nama istrinya. pakai nama perempuan lain. Kan istrinya namanya Musdalifah. Ya, Dipanggilnya Ipeh. ya itu memang singkatan nama Ipe. Musdalifah Ipe biasanya. Musdalifah. Hmm. Dipanggil namanya Rani. Nani. Iya. Rani Bukereje. Bukerese. Apa tuh yang Kerji. Bukereje ya? Itu panggilnya Rani. Tapi dia sebenarnya nggak cuma salah sebut nama doang. Dia tuh nggak berselingkuh sesungguhnya. Tapi siapa tahu dia selingkuh hati Mas Bedu. Jadi dalam hatinya tuh ada perempuan lain gitu tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan lain di mana? Ini ada perempuan lain. Iya. Nenek-nenek. Nggak apa-apa. Kalau mama perempuan lain kan. Kalau yang itu kan perempuan dari dunia lain. Dunia yang kedua. Kedua. Jadi bukan dari dunia keluarganya, bukan dari kehidupannya mah. Dari kehidupan yang lain. Disebut-sebut. Kesebut namanya mah. Oke. Tapi dia sih sebenarnya nggak ada hubungan Mulut secara fisik. ini adalah curahan hati. Masa sih mah? Artinya yang terucap di mulut itulah yang ada di hati. Spontanitas itu berarti sudah pernah ada di hati juga mah? Betul, spontanitas. Itu kejujuran yang benar-benar terjadi. Jadi yang namanya selingkuh itu ada selingkuh fisik, ada selingkuh hati. Kalau yang Bedu bilang disebut nama seseorang, artinya hatinya mengingat dia, tak aja ke mulut. Mulut spontan curahan dari hati. Oke. Dibahas sekalian deh mah tentang selingkuh hati. Biar Bedu tahu juga selingkuh hati itu kayak apa sih mah? Oke. Siapa tahu Jangan-jangan kejadian saya apa bagaimana. pelakunya. Masa kalau ngomongin Acon mah. Silakan Mas selingkuh Anak hati. laki, tapi anak perempuan juga ada. Iya, Jangan Bang. kalian hanya melihat laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selingkuh hati. Selingkuh. Apa sih yang namanya selingkuh? Seseorang yang sudah punya pasangan tapi
masih memikirkan orang lain yang bukan pasangannya. Itu selingkuh. Selingkuh terbagi dua, selingkuh fisik, selingkuh hati. Kalau selingkuh fisik mah, punten, misalnya dalam tanda kutip, ketemu, salaman, cipika-cipiki, berpelukan, bergandengan, itu selingkuh fisik kelihatan. Berhubungan badan. Selingkuh hati mah cuman emosi, perasaan. Dan yang Anda jangan lupa, selingkuh tidak selalu dimulai dengan ranjang. Zaman sekarang. Boleh jadi dia punya masalah. Di medsos dia curhat. Ada orang yang komentar. Begitu dibaca komentarnya, kok cocok dengan saya. Nah, Kok nyambung ya, Mak. menyenangkan hati saya. Ya Allah, pihak chatnya dia rasanya adem hati ini. Punten, Anda lelaki ke, Anda perempuan, kalau Anda sudah punya pasangan, apalagi sudah nikah, ini selingkuh hati. Dia nyaman. Tandanya bagaimana? Orang yang selingkuh hati biasanya dia sering ngecek HP. Walaupun di depan pasangannya. Lihat lagi. Dilihat lagi. Yang harus Anda ketahui hari gini gitu loh. Selingkuh itu nggak harus berhadapan. Ngirim chat. Kemesraan. Bahagia. Depan ceweknya, depan bininya, depan lakinya bisa dilakukan. Karena tidak harus berhadapan. Udah selingkuh dia. Kemudian tandanya lagi kurang perhatian. Yang tadinya full memperhatikan istrinya atau memperhatikan suaminya jauh berkurang. Kayaknya rada-rada cuek. Anda disingkirkan. Tidak sebagaimana biasa. Kurang perhatian. Apalagi yang selanjutnya. Tadi yang kata Bedu siapa, Asror? Apa Amung? Acong. Acon. Lagi diam disebut. Bukan Yani yang disebut. Nama yang lain. Harusnya bininya yang di hati. Ternyata ada yang lain. Misalnya, Yani jangan marah, ini emang ngasih contoh doang. Karena kata Bedu, Asror. Mudah-mudahan bohong. Nah, jadi kalau orang menyebut nama seseorang. Misalnya, lagi ngobrol sama pasangannya, dia nyebut seseorang. Gak lama, nyebut lagi. Besok lagi cerita, disebut lagi nama seseorang. Bukan hanya sekali. Kalau nyebutnya sekali, ya biasa kita akan bercerita sama keluarga. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, apalagi lebih sering, Anda boleh curiga. Ada apa di antara mereka berdua? Kemudian apalagi yang biasa dilakukan? Biasanya dia bercerita tentang seseorang, kebaikannya, kecantikannya, sesuatunya, menyenangkannya, seolah-olah kita ini tidak ada. Banyak sekali orang yang selingkuh dengan hati. Jangan Anda katakan biarin deh. Yang penting tubuhnya sama saya. Bukan seperti itu. Yang paling bahagia mah lahir batin milik kita. Bukan hanya tubuhnya saja. Kalau hatinya kemana-mana meranalah Anda. Makanya siapapun Anda. Kalau Anda sudah memiliki selingkuh hati. Berpikirlah yang positif. Walaupun selingkuh hati awalnya nggak ketemu, cuman chat-chatan doang, tidak mustahil mereka punya janji lagi bertemu di darat. Karena dimulai dari hati, tentu bagaimanapun jeleknya jadi ganteng. Bagaimanapun jeleknya jadi cantik. Yang di rumah, ya ganti yang baru. Karena sesuatu yang baru pasti menyenangkan dan menarik hati. Itu permasalahannya. Karena bosan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya jamaah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Nah, Ma, apakah benar, Ma, kalau selingkuh hati itu lebih parah daripada
Selingkuh fisik. Lebih berbahaya Ya, atau lebih berbahaya. Oke. Apakah selingkuh hati lebih berbahaya dengan selingkuh fisik? Dua-duanya berbahaya. Tapi biasanya dimulai dari mata. Turun ke hati. Nah, Pertama dari sawah pergi ke kali. Cakep. Pandangan mata langsung ke Ke hati. hati. Makanya kita ini harus menutup pandangan mata. Orang yang menikah artinya dia menutup pandangan mata yang di rumah sama dengan dia. Cuman beda casingnya doang. Begitu Allah berfirman untuk menundukkan pandangan mata. Biar nggak jelalatan tuh mata kemana-mana. Jadi kalau sudah mata pertama melihat, seksi juga itu buah, ganteng ya. Masuk ke hati. Dia berusaha untuk berkenalan, berusaha untuk bertemu, berusaha untuk bertemu, ngajak makan, ngajak nonton, ngajak pergi bareng dan seterusnya, setan terus datang. Makanya kalau kita sudah tahu bahwa ini awal daripada perjinahan, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi kalau Ipah tanya mana yang lebih berbahaya? Berbahayaan selingkuh hati, Atau selingkuh berbahaya selingkuh fisik, dua-duanya bahaya. Jangan dekati fisik, jangan dekati hati. Yuk kita jadi orang yang setia dengan pasangan kita. baik. Nah. Kalau cuma mendengar kabar, dapat salam tuh dari itu. Mantan doi. Mantan, gitu. Oh iya, terus wajah kita harus gimana tuh Mas supaya tidak dianggap kita tuh berselingkuh secara hati. Maaf, biasa saja. Oh. Bedu, salam dari gue tau lah mantan lu. Langsung bedu sumringah. Makasih ya mah, mama ketemu di mana? Nah itu berarti Berlebihan. girang banget. Berarti nggak boleh Biasa gitu, aja, nggak boleh itu lebay. Kalau excited, nggak boleh semangat. Ya jangan, ketemu di nggak mana? begini. Bedu, salam dari si Anu. Oh iya mah, terima kasih. Ketemu di mana? Waalaikumsalam. Di Anu. Udah selesai, stop. Lu yang ngerem. Oh, jangan sampai. Jangan mampang-mampang. Ketemu di mana mah? Gue pakai baju apa dia mah? Lagi ngapain ketemunya? Itu nyerempet-nyerempet. Artinya ada harapan untuk celebek. Cinta lama belum kering. Jadi kita juga meresponnya nggak boleh terlalu Betul. Biasa aja. Semua yang berlebihan dibenci oleh Allah. Rasul mengatakan khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang. Saja. Kayaknya tuh kalau ngedengar itu kayak membahagiakan gitu loh, Mang. Betul. Sebagai manusia normal, hati bahagia. Salam dari orang yang pernah kita sayangi. Salam dari orang yang pernah kita cintai. Tapi sadar, saya punya bini, anak saya 3, seusia saya sudah berapa, tidak layak. Walaupun senang, biasa saja. Makasih ya mah, ketemu di mana? Stop. Iya. Tahan, kendalikan nafsu Anda. Oke? Oke, Mang. Apa kau membayangkannya? Enggak itu. Kok bisa kisahnya bisa pas sama saya gitu loh, Pak. Kok anak 3. Kau bisa baca dari kuku. Pas banget berarti Mas Bedu. Tapi ini benar-benar terjadi Mah dalam kehidupan nyata Mah. Ini Bedu alamin Mah ya. Jadi ada orang ngefans banget sama Bedu gitu. Dia sampai dia selalu posting apa segala macam. Pada saat ketemu Bedu seneng Mah, excited. Bahkan dia sampai nelfon suaminya, sayang aku ketemu sama Bedu sayang tuh sampai. Itu boleh. Yang tidak boleh mengkultuskannya. Ada memang orang suka. Tapi Bedu juga katakan, saya manusia biasa, pasti punya kekurangan. Bolehlah ambil dari saya yang baik-baik, misalnya ibadah saya, baca Quran saya 1 hari sampai 1 juz, sedekah saya, Masya Allah saya belajar agama seperti ini, boleh. Jadi jangan GR, alhamdulillah penggemar gue banyak banget, biar bini gue tahu bahwa gue ini banyak yang suka, itu sombong. Enggak, artinya Mas. Kenapa punten? Iya, Bang. Seseorang menyukai kita, hatinya digerakkan oleh Allah. Kenapa kita? Karena aib kita ditutup oleh Allah. Nggak bakal ada yang nonton acara ini kalau aib mamah, aib Bedu, aib Ipeh, aib kalian dibuka oleh Allah. Orang enak lihat kita semua. Iya. Karena aib kita ditutup oleh Allah, kita bisa seperti ini. Hati orang digerakkan oleh Allah untuk menonton kita, menyukai acara ini. Makanya mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Minimal buat kita kru di sini, syukur-syukur buat orang yang nonton acara ini. Jadi jangan GR ada orang suka sama kita, hatinya digerakkan oleh Allah. Kalau Allah buka aib kita, siapa yang nonton kita, orang juga enak semua sama kita.
Jangan GR. Alhamdulillah hati dia digerakkan oleh Allah. Sampai telepon sama suaminya, saya ketemu bedu gitu kan. Alhamdulillah dia menyukai saya karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilahi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah. 3 perkara akan terasa lezatnya iman kalau terdapat lebih seseorang. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. 2 nih, mencintai manusia karena Allah. Jadi mencintai karena Allah. Makanya mah bilang tadi, kasih contoh. Kalau Anda penggemar saya, biar rajin sholat ya. Baca Quran yang banyak. Biar setia sama suami ya. Urusin fakir miskin, anak yatim. Itu perintah Allah. Semoga kita bersama-sama dalam surganya Allah. Itu. Iya. Dulu istri saya gitu juga mah. Dia ngefans sama salah satu ustadz yang ganteng. Ustadz yang ganteng, foto terkenal ganteng itu ustadz gitu kan. Ketemu sama saya kan, udah ya kamu foto aja foto apa-apa. Saya biar dia senang gitu loh mah. Nggak masalah, boleh. Ngefans tuh sama ustadz, straight pas foto. Udah habis itu ada berita ada masih ngefans. Ya, sama, mama juga punya mantu, dia senang banget sama seseorang. Kemudian dia ikut dong nek, ikut dipoto, dia girang banget. Udah, sebatas itu tidak masalah. Yang dia ambil, yang baik-baik. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Yang jeleknya jangan diambil, begitu. Tapi jangan salah paham. Kata para guru ngaji, kata para penceramah, hadirin sekalian, sebagai seorang muslim yang baik, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Pulang dari taklim, ngambil senal orang yang baik. Salah MALING. Maling. Nah, mah bagaimana kalau misalnya ada orang yang terpaksa menikah mah karena dijodohkan gitu. Padahal sebelumnya dia suka sama seseorang. Akhirnya pas menikah ya udah kepikiran orang itu. Ya. Iya. Lah itu yang salah. Artinya dia munafik, tidak terima takdir Allah. Harusnya kalau dia dijodohkan sama orang tua, kenapa atuh diterima? Kalau emang dia nerima, artinya dia mau. Maka dia berpikir, inilah jodoh yang terbaik. Karena orang tua saya yang memilihkan. Dia berusaha mencintai dia. Berusaha menyayangi dia. Yang salah tetap mangkarang hatinya, aku tidak mencintaimu gara-gara orang tuaku. Itu yang salah. Artinya Anda tidak menerima takdirnya Allah. Bagaimana cinta akan timbul? Wong ari pupuk. Alhamdulillah nikah sama dia, ya Allah mudah-mudahan terbaik buat saya, buat hidup saya, rumah tangga, masa depan saya, yang menyelamatkan dunia akhirat saya, lalu berusaha membuka hati, inilah takdir saya, seharusnya begitu. Harus ada usaha untuk membuka hati ya, Mas? Betul, wajib. Harus dipupuk. Udah, Kan nanti Allah udah yang minta. membolak-balikan hati seseorang. Betul, namanya. makanya minta sama Allah biar dibalikan hati kita. Karena Rasul mengatakan, kalau kamu membenci seseorang jangan berlebihan. Bisa jadi mencintainya. Kalau mencintai seseorang jangan berlebihan, bisa jadi membencinya. Benci tapi rindu. Waduh. Baik, Mas. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Dede. Nama ini ada pertanyaan nih Mah dari jamaah tentang selingkuh hati dari Sabto 361. Tidak ini Satpol PP. Sabto Mas Sabto. Bukan Satpol, Sabto. Sabto. Ya, Sabto Minggu. Sabtu. Kayak merek bus di Mekah. Iya, Sabto ada ya. Sabto. Iya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Sabto. Sabto. Dari hamba Allah nih Mah. Oke. Ah, ada nama Sabto. Tadi Sabto sekarang hamba Allah. Iya, ketahuan ya namanya. Ya udah terserah lu dah, baksa aja dia ada. Kalau ada istri ini mah pertanyaannya. Iya, iya dia hamba Allah dah. Kalau ada istri sering chatan atau WA-an sama lelaki lain yang sudah beristri, katanya teman lamanya mah, dan sering saling kirim foto, juga teleponan menanyakan hal tidak penting seperti apa kabar, lagi ngapain, besok kemana, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana hukumnya itu mah? Itulah yang disebut selingkuh hati. Lu udah
udah punya laki, walaupun teman kuliah, walaupun teman kita di organisasi, teman apapun, saling sapa wajar. Silaturahim harus kita jaga. Tapi kalau berlebihan, dikit-dikit, apa kabar? Udah makan belum? Udah bobo belum? Udah mandi belum? Udah pakai baju belum? Ditanya kayak nanya sama si Amira. Jadi jangan berlebihan. Itu sudah selingkuh hati. Coba sama lakinya, pernah nggak dikit-dikit nanya? Apa kabar? Boro-boro cuek aja, laki dia ngantor. Dia keluar kota 2 hari aja, dicuekin. Artinya hati dia sudah mulai simpati. Boleh jadi karena tadinya pertama simpati. Kemudian ada masalah rumah tangga. Kan punya masalah aja. Dia curhat masalah rumah tangga. Nyaman. Kemudian diberikan solusi sama orang tadi. Dia berpikir ini mah solusinya bagus, nggak kayak laki gue, nggak kayak bini gue. Ada perhatian, minta diperhatikan. Klop kan? Ada perhatian, minta diperhatikan, nyambung. Udah setan semakin merasa ada luang. Inilah setan yang paling banyak hadiahnya dari raja setan. Masukkan keluarga orang. Makanya hati-hati kalian. Mama kan tadi bilang juga ya Maya bahwa yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah. Betul. Nah, gimana ketika kita dalam hubungan sebuah suami istri, tiba-tiba ada hati atau hati dari suami atau istrinya yang tiba-tiba tidak jadi berubah gitu. Oke. Siapa itu yang Yang membolak-balik hati adalah Allah. Tapi yang namanya hati yang harus perlu tahu ada 3 kelas. Hati yang sehat. Anda lihat di dalam surat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kemudian hati yang mati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Mati. Orang mau ngomong apa enak dengerin. Coba orang kalau lagi selingkuh, dinasehatin kayak apa? Cuek aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya apa iya? Bukannya kadang nggak dinasehatin. Siapapun udah ngomong, lu jangan begitu. Udah punya bini, ngapain lu repot? orang jatuh cinta? Kelakuan gue udah cinta. Mau bilang apa lagi? Ditutup hatinya, menutup diri. Yang ketiga di antara keduanya hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Bisa nggak disembuhkan? Bisa asal ada kemauan. Mana resep yang 3 menyembuhkan hati? Yang pertama, tingkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Selingkuh dosa ente? Dosa. Maksiat dosa. Ketemu suami orang, ketemu bini orang, chat-chatan sama laki orang. Apa kabar? Itu kan sudah dosa. Ngapain merhatiin laki orang ada bininya? Yang ketiga, banyak bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Dengan 3 resep ini, insya Allah hati yang tadinya sudah selingkuh bisa kembali. Makanya 3 harus ada. Baik, Mah. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi nih, Mah. Sok. Jamaah lewat virtual. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih Mah. Ada apa? Nama saya Nina dari Jakarta. Saya mau bertanya kepada Mama. Jadi saya sudah menikah, tapi beberapa kali tuh saya suka tiba-tiba teringat mantan saya dan suka mimpi mantan saya. Ini benar-benar di luar keinginan saya. Pokoknya tiba-tiba aja suka keingat, suka kemimpi gitu kan. Dan itu jadi kalau setiap kali saya habis mimpi, saya jadi kepikiran apakah dia sedang dalam keadaan susah atau gimana gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau saya seperti itu, apakah saya termasuk selingkuh hati dan apakah saya berdosa? Mohon jawabannya ya, Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah. Iya. Tapi kadang-kadang di mimpi saya muncul mantan doi. Tuh. Apa diinginkan kalau dia loh, Mang? Ya, tanpa saya inginkan. Apakah saya selingkuh hati? Punten. Boleh jadi ketika saat itu dengan suami Anda ada permasalahan. Yang maaf, dalam tanda kutip, masalah ini hampir mirip dengan yang dialami dulu dengan si doi. Ada kemiripan? Ada kemiripan permasalahannya. Misalnya, si doi mah dulu cepat menyelesaikan. Walaupun Anda tidak memikirkan terbersit di benak Anda. Kalau laki gue kayak si Anu tuh, selesai deh masalah. Makanya orang Jawa namanya kesengsem. Terbersit sesaat,
langsung termimpikan. Itu godaan setan biar rumah tangga Anda hancur. Jangan dipikirkan, inilah suami saya, ini masalah saya, harus diselesaikan. Karena kalau Anda pikirkan, muncul lagi, itu dia yang disebut kesengsem. Godaan setan, biar Anda ingat ke sana, biar Anda memikirkan masa lalu, biar Anda berselingkuh dengan mantan doi Anda. Ini kerjaan setan yang terkutuk. Anda banyak baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil 82. Telah aku turunkan buatkan Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada. Diobatin oleh Allah dengan cara banyak baca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran. Insya Allah akan berkurang dan hilang. Bersyukur, inilah suami saya sesungguhnya. Dan ini yang terbaik yang Allah berikan buat saya. Begitu caranya. Berarti yang dialami tadi bukan selingkuh hati ya, Ma ya? Insya Allah tidak, bukan kesengajaan. Tapi sekali lagi, kita ini manusia, ya. Kan dalam hidup ini punya masalah. Masalah itu datangnya tidak sekali kan? Iya, Mah. Masalah ini datang lagi. Frekuensi berapa bulan, berapa tahun, nongol lagi. Begitu ada masalah yang mirip dengan dulu waktu zaman dengan dia. Dia memberikan solusi yang baik. Sekarang mikir, coba kalau gak sama dia. Ya kan? Ke situ larinya. Baik, Mah. Jadi terbersit, seret. Nah, Mah, pertanyaan Sabtu tadi, Mah, Ipa mau lanjutin. Kalau misalnya istrinya sudah chatan sama temennya yang aku temennya seperti itu. Nah, si Sabtu ini harus bagaimana, Mah, untuk ngingatin istrinya kalau kamu tuh udah selingkuh hati segala macam kayak gitu. Duduk bareng. Coba buka HP kamu. Waduh. Ngeri udah kalau gitu saya tuh. Coba baca. Buka tuh. Soalnya peminatnya nggak banyak tapi tahu harga. Sekarang. Yang mana? Beda yang Ini chatnya. laki-laki yang mana yang engkau kasih chat ini? Siapa itu? Teman kuliah. Teman kuliah. Nah, sekarang kamu udah punya suami? Siapa suamimu? Ini. Dia kan sudah punya istri. Ngapain mikirin laki orang? Dia jangan mikirin elu. Salah. Itu perbuatan setan. Melihat rumput hijau di rumah tetangga itu salah. Tapi perhijau rumput yang kita miliki. Bang, tuh si Anu mah lakinya penuh perhatian. Mana ganteng, mana mobilnya bagus. Kalau ngasih belanja banyak. Kata kita yang sebagai penonton. Kata bininya mah belum tentu, siapa tahu dia lebih nyebelin daripada laki kita. Makanya jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput milik kita. Walaupun di sana lebih hijau, tapi rumputnya palsu, sintetis. Iya, plastik seumur-umur juga mau kau jalan kena kemarau kagak rubah. Iya. Kita dong rumput asli, oke? Itulah. Kadang-kadang kepalsuan memang. Fata Morgana. Fata Morgana. Palsuan bisa membuat mata kita tuh jadi terpesona. Iya, makanya yang asli lah itu yang menyenangkan. Itu pengorbanan. Harus disiram, digunting, dirawat. Ya itu, makanya Mama selalu bilang, ibaratnya begini Bedu. Mama tuh beli pohon pasti yang terbaik. Iya betul, Mang. Yang Mama suka. Sampai ke rumah Mama rawat. Mama siram, ganti pupuknya di pot itu tiap 3 bulan sekali. Itu subur terus, nggak usah jauh. Mas selama di Tangerang tuh bulanan. Ini di rumah makan itu, nggak sebut makannya nggak usah. Rumah makan itu udah 3 bulan artinya mah. Itu pohon ada 4 pot pating geletak di dekat musola. Udah ke situ lagi, masih pating geletak. Pegawainya banyak nggak diurusin. Pas yang bulan yang ketiga, Mama bilang sama yang pelayannya, Dek, pemilik rumah makan ini siapa? Itu. Yang tadi salaman sama Mama yang minta dipoto. Oh dia. Panggil. Karena kebetulan lagi nongol. Sini. Ibu sini deh. Itu kenapa sih Bu? Pating geletak udah gak diurus apa dibuang? Kenapa Mah? Boleh gak saya bawa pulang, saya rawat? Ya Allah Mama yang di depan juga kalau Mama minta mah dikasih. Enggak. Yang depan mah dirawat. Ini nih yang 4 pot udah pating geletak. Udah gak ada tanahnya. Mending udah Mama rawat aja ya. dari potnya. Bapak. Masukin ke mobil. Masya Allah. Dipakein pupuk, disiram sama Kong Namin. Sebulan udah pada nongol, sekarang seger. Ya, Cinta juga begitu. Kalau disia-siakan sama pasangannya, sama potnya, sama pemiliknya, nggak ditanahin, nggak disiramin, akan kering kerontang. Ya lari ke tempat lain. Makanya rawatlah cinta pasangan Anda. Kita kembali lagi setelah ini jamaah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.
bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Nama ini masih ada pertanyaan dari jamaah tentang selingkuh hati. Ya. Dari Rua Mafaza Gufara. Rua Mapazah Gupara. Panjang Iya. amat tuh nama. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Ada apa Rua Maparah Gujama? Apa saya bisa dikatakan sedang selingkuh hati? Belakangan ini saya selalu teringat mantan pacar mah. Kalau lagi ngobrol sama suami, bahkan saat maaf berhubungan intim, saya malah kangen dengan mantan pacar saya. Aduh, rumah war. Jawabannya pasti dan iya tanpa tedeng aling-aling. Aling. Tuh, rumah Lagi pacar. Merem, lagi berhubungan badan. Ntar disebut nama mantan doi. Apa nggak digablok sama laki lu? Aduh. Selingkuh hati. Selingkuh Jelas hati. itu selingkuh hati ya, Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Ma, ada lagi. Oke, sok. Dari Kansa UQ. Kansa Ukiu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma. Ukiu. Galau nih, Ma. Naon Ukiu? Suami saya orangnya cuek dan gak asik diajak ngobrol. Nah, kebetulan saya punya teman lama yang sangat nyambung dan nyaman kalau diajak ngobrol mah. Bahkan tak jarang saya curhat dengan dia gitu. Dan suami saya tidak tahu dan saya tidak beritahu tentang ini mah. Walaupun saya merasa nyaman kalau ngobrol dengan teman saya tersebut, tapi saya tidak ada rasa mah. Alhamdulillah saya tetap cinta dan setia dengan suami saya. Apakah saya salah dan ini termasuk selingkuh hati? Salah. Dan Anda selingkuh hati. Tetap. Anda katakan suami saya cuek. Ngapain lu baru ngomong sekarang? Ngapain lu mau kaman sama yang cuek? Saya punya teman asik, diajak ngobrol nyaman, nggak ada rasa cinta. Kata siapa? Buktinya rasa nyaman. Nyaman itu awal daripada perasaan cinta. Ngapain curhat sama laki orang? Nggak usah. Curhat sama Allah. Sayang, pertanyaan Anda jawabannya adalah benar Anda selingkuh. Selingkuh hati. 100. Benar. selingkuh hati. Kansa, kamu selingkuh hati. Walaupun dia mengaku tidak ada Tidak ada rasa rasa cinta. sayang, tidak ada rasa cinta. Buktinya lu nyaman sama dia. Pertama nyaman, curhat-curhatan, melalui chat, melalui HP, ketemuan, langsung ya Allah laki gue, langsung kusandarkan di dadamu kepala ini. Lebay. Kalau hanya Itu sekedar adalah cerita klise. Kalau sekedar minta pendapat hanya untuk mencari tahu kebenaran gitu mah. Ini benar atau salah tanpa ada diikut sertakan perasaan. Boleh, tapi ada orang yang ketiga. Oh. Harus siapa kek? Berarti kalau chat harus bikin di grup ya, Mah? Iya, Dua. orang tahu. Minimal ada 3 Setan. orang di grup gitu. Betul. Chat. Oke. Nah, Mang, kalau Jangan misalnya japri berarti kalau gitu harus di grup. Ya lu lah ngapain japri lo? Nah, selingkuh hati itu kan sebelum selingkuh fisik kita nggak tahu kan ya, Mang, kalau pasangan sedang selingkuh hati gitu. Nah, kalau misalnya nih pasangan kita dia sedang chatan sama mantannya mah, tapi chatannya tuh biasa aja mah, sekedar nanya-nanya kabar, gimana kabar mama segala macam kayak gitu. Padahal udah jadi suami kita gitu. Apakah kita boleh taruh ini mah apa namanya? Rasa Kecurigaan. curigaan gitu. Saran saya, kita berhusnuzon. Karena saya tidak sedikit melihat orang yang dulunya, maaf dalam tanda kutip, dekat dia pacaran. Dia menyadari kondisi masing-masing sudah pada menikah. Dia ada usaha, bergerak di bidang usaha. Mereka kerjasama, selama mereka bisa jaga diri, itu silahkan. Asal tahu posisi masing-masing. Asal jangan hanya berdua, yang cowok dengan istrinya, yang cewek dengan suaminya. Atau orang yang ketiga siapa saja, kalau setan tidak akan menyerusup. Karena kalau hanya berdua, pasti setan datang. Oke. Hati-hati. Hati-hati. Nah, kalau misalnya nih mah suami berteman dengan mantan gitu. Bersahabat gitu ya Maya. Terus misalnya si suami ini pengen ngajakin istrinya ke rumah mantannya mah. Buat main gitu, sekedar hobi, karena ada hobi yang sama. Nah, kalau misalnya kita main ke situ terus si istrinya itu malah mengingat, wah dulu saya pernah main ke sini nih. Wah dulu juga saya pernah ini. Jadi Itulah ngingat masa yang lalu. lebih baik dihindari. Karena maaf dalam tanda kutip, kenangan-kenangan lama yang sekarang terlihat, nampak akan ada tampil datang setan. Dulu dipelukin di sini, dulu didekap di sini, setan datang. Kutunggu dekapanmu saat ini. Hati-hati. Setan selalu dipegang peranan. Karena setan selalu berusaha menghancurkan orang yang rumah tangga. Yang hati-hati kita. Oke, baik Pak.
Masih ada saudara yang lain yang harus dikunjungi daripada ngunjungin mantan doi. Ya. Daripada ngunjungin mantan, mendingan ke kalinya sekalian. Kalimantan. Banjarmasin dia naik ke Waterboom. Yuk, jamaah kita mohon kepada Allah agar kita mampu menjaga hati kita, agar hati kita setia kepada hati pasangan kita. Ya, hati-hati jangan sampai tergoda oleh godaan setan yang terkutuk. Baik, Mah, mari kita bersama-sama. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami hati yang setia dengan pasangan kami. Hindarkan hati kami dari godaan setan yang terkutuk. Jauhkan kami dari perselingkuhan, baik selingkuh fisik maupun selingkuh hati. Karena semua dilarang olehmu, diharamkan olehmu, itu merupakan perbuatan zina. Mendekatinya pun diharamkan olehmu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bersyukur dengan pasangan kami yang ada. Itulah yang terbaik buat kami. Dia yang membahagiakan kami. Dia yang memberikan kesenangan kepada kami. Memenuhi kebutuhan kami. Tentu semuanya darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dengan pasangan kami. Hindarkan perasaan ingin dengan pasangan orang lain. Apalagi mereka pun sudah berpasangan ya Allah. Ya Allah, kami sadar ini dunia tidak semua yang kami inginkan diberikan olehmu ya Allah. Tapi kami yakin dialah jodoh yang terbaik buat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Aku juga sama-sama makasih ya. Makasih Mas Bedu. Lawi, terima kasih. Terima kasih buat jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.